mempresentasikan paper statistika yang berjudul Korelasi Antara Penerapan Teknologi Digital, Keterampilan Manajerial, Pengelolaan Waktu, dan Akses Pasar terhadap Kinerja UMKM di Era Digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sipa Najwa Aulia dengan NIM 10110058 dan rekan saya Mira Nur Afifah dengan NIM 10110006. Selanjutnya, mungkin untuk mempersingkat waktu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Amira. baik, sebelum memulai sini saya akan beritahukan terkait tujuan penelitian. Ini yaitu bertujuan untuk menyelidiki korelasi antara penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja UMKM di era digital. Dan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, sehingga kami peneliti mengambil sampel sebanyak 50 UMKM yang berpartisipasi dalam survei dengan melalui Google Form. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara penerapan teknologi digital, keterampilan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam dunia yang semakin kompetitif, meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Selanjutnya, di sini pada bab pendahuluan menjelaskan bahwa dalam era digital yang semakin berkembang, usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran penting dalam perekonomian global. Dalam peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian global dan mengeksplorasi hubungan antara penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja UMKM untuk memahami faktor-faktor yang mendukung keberhasilan UMKM agar dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan mereka di pasar yang kompetitif. Dan dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hubungan atau korelasi antara variabel-variabel yang didukung dengan data berupa angka yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji dan mengkaji terhadap korelasi antara penerapan teknologi digital, yaitu variabel X1, keterampilan manajerial, yaitu variabel X2, pengelolaan waktu, yaitu variabel X3, dan akses pasar, yaitu variabel X4 terhadap kinerja UMKM, yaitu variabel Y di era digital. Nah, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan dengan bentuk closed-ended question dan open-ended question. Menggunakan skala disebarkan melalui Google Form. Setiap pertanyaan bahwa ini berikut. Satu, itu tidak setuju, dua itu kurang setuju, dia netral, 4 itu setuju, 2 setuju. Berikut selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Sipa. Selanjutnya
pada bab hasil dan pembahasan terdapat poin A, yaitu data analisis. Pada penelitian ini menggunakan data hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form, yang didapat menghasilkan sampel sebanyak 50 responden UMKM. B. Hasil uji instrumen penelitian. 1. Terdapat uji validitas. Uji validitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan instrumen tersebut. Dalam suatu penelitian, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas instrumen dapat dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Kuesioner dapat dikatakan valid bila nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabelnya. Berikut hasil uji validitas instrumen setiap variabel yang dilakukan terhadap 50 responden yang dapat dilihat pada gambar SPSS berikut. Di sini terdapat gambar 1 yang dimana merupakan hasil uji validitas variabel X1. Kemudian, pada gambar 2 merupakan hasil uji validitas pada variabel X2. Kemudian, pada gambar 3 merupakan hasil uji validitas pada variabel X3. Kemudian, pada gambar 4 merupakan hasil uji validitas pada variabel X4. Kemudian, pada gambar 5 merupakan hasil uji validitas pada variabel Y. Berdasarkan gambar di atas, maka kesimpulan hasil dari data sebaran kuesioner bahwa semua variabel sudah teruji di atasnya. Karena nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka semua data kuesioner dinyatakan valid. Kemudian, 2 yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner dalam penelitian yang merupakan indikator pengubah atau konstruk variabel yang digunakan melalui pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Bentuk uji reliabilitas adalah pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Crown Batch alpha dengan tingkat atau taraf signifikan yang digunakan. Tingkat atau taraf signifikan yang digunakan 0,5, 0,6 hingga 0,7 tergantung kebutuhan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berikut hasil uji reliabilitas instrumen setiap variabel yang dilakukan terhadap 50 responden yang dapat dilihat pada gambar SPSS berikut. Di sini terdapat pada gambar 6 yaitu hasil uji reliabilitas pada variabel X1. Kemudian pada gambar 7 merupakan hasil uji reliabilitas pada variabel X2. Kemudian pada gambar 9 hasil itu merupakan hasil uji reliabilitas pada variabel X4. Dan pada gambar 10 merupakan hasil uji reliabilitas pada variabel Y. Berdasarkan gambar di atas, kesimpulan hasil dari data sebaran kuesioner bahwa semua variabel sudah teruji reliabilitasnya. Sudah lebih dari 0,7 untuk variabel X1 karena awalnya tidak reliabilitas, tetapi setelah data yang mempunyai nilai tersebar di drop, maka data sudah reliabilitas. Ketiga yaitu uji asumsi klasik. Uji normalitas probability plot. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Uji normalitas untuk menguji data variabel bebas X dengan variabel terkait Y pada persamaan regresi yang dihasilkan. Apakah memiliki distribusi atau tidak normal? Apabila distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotted atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya.
Berdasarkan gambar tersebut, pada gambar 11 itu merupakan hasil uji normalitas probability plot. Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data menyebar data mengikuti garis diagonal, sehingga data disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas, tolerance, dan PIP. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas, tolerance, dan PIP tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerance lebih dari 0,100 dan nilai PIP kurang dari 10,00. Pada gambar 12 telah diuji hasil uji multikolinearitas, tolerance, dan PIP. Berdasarkan gambar di atas bahwa variabel independen memiliki nilai tolerance yaitu 0,068, 0,345, 0,295, 0,339 lebih besar dari 0,100 dan nilai PIP yaitu 1,644, 2898, 3394, 2950 lebih kecil dari 10,00, maka dapat disimpulkan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian, uji heteroskedastisitas scatter plot. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas scatter plot itu merupakan alat ukur untuk menguji model regresi yang tidak sama varian dan residu setiap pengamat satu dengan pengamat lainnya. Untuk menguji terjadinya atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, menggunakan bantuan program SPSS dengan uji scatter plot. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas scatter plot ini apabila tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, yaitu bergelombang, melebar, kemudian menyampit. Pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan terhadap responden penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat pada gambar 13 yaitu merupakan gambar hasil uji heteroskedastisitas scatter plot. Pada gambar tersebut, maka disimpulkan hasil uji heteroskedastisitas dari sebaran kuesioner bahwa tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Kemudian pada poin uji autokorelasi Durbin Waston. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Durbin Waston, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Wastonnya terletak antara Du sampai dengan 4 Du. Pada gambar 14 itu terdapat gambar hasil uji autokorelasi Durbin Waston. Berdasarkan gambar di atas bahwa diketahui hasil uji autokorelasi Durbin Waston sebagai berikut. Nilai Du dicari pada distribusi nilai variabel Durbin Waston berdasarkan K merupakan jumlah variabel yaitu variabel X, yaitu 4 dan N merupakan jumlah respondennya yaitu sebesar 50 dengan signifikan 5%. K sama dengan 4, N sama dengan 50, Du nilai dihasilkan dari tabel Durbin Waston yaitu 1,7214 4 Du yang akan menghasilkan 2,2786. Du 17214 lebih kecil dari 1,984 lebih kecil dari 4 Du 2,2786, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin Waston berada di antara nilai Du yaitu 17214 dan 4 Du 2786, maka tidak ada gejala autokorelasi atau uji autokorelasi terpenuhi. Pada poin dasar pengambilan keputusan uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai sig lebih kecil 0,05, maka artinya
variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Kemudian, di sini terdapat gambar 15. Itu terdapat hasil uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikannya. Berdasarkan gambar di atas, maka kesimpulan hasil uji T parsial regresi linear berganda dari sebaran kuesioner bahwa variabel X1 yaitu merupakan akses UMKM dalam penggunaan teknologi digital, memiliki nilai signifikan sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan variabel X1 itu merupakan akses UMKM dalam penggunaan teknologi digital berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, yang dimana yaitu mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. Jadi H1 yaitu diterima. Variabel X2, pengimplementasian keterampilan manajerial dalam pengelolaan bisnis, memiliki nilai signifikan sebesar 0,864 lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan variabel X2, pengimplementasian keterampilan manajerial dalam mengelola bisnis, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. Maka H2 ditolak. Variabel X3, ketepatan memiliki nilai dalam penentuan dan pengelolaan waktu, memiliki nilai signifikan sebesar 0,128 lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan variabel X3, ketepatan dalam penentuan dan pengelolaan waktu, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. H3 jadinya diterima. Variabel X4, yaitu akses pasar UMKM di era digital, memiliki nilai signifikan sebesar 0,235, lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan variabel X4, akses pasar UMKM di era digital tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. H4 berarti ditolak. Kemudian, terhadap poin dasar pengambilan keputusan uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Rumus pencari T tabel yaitu A garis miring 2 N kurangi K kurang 1 sama dengan 0,05 bagi 2, 50 kurangi 4 kurangi 1, yaitu menjadi 0,025 berbanding 45 sama dengan 2,01410. Hasil 2,01410 itu kita mencarinya di tabel T. Kemudian di sini terdapat gambar 16, yaitu merupakan uji T parsial regresi linear berganda. Berdasarkan gambar di atas, hasil uji yang telah dilakukan bahwa X1 2,854 lebih besar dari 2,1410 termasuk variabel X1 akses UMKM dalam penggunaan teknologi digital, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. H1 diterima. X2 0,172 lebih kecil dari 2,01410 termasuk variabel X2 pengimplementasian keterampilan manajerial dalam mengelola bisnis, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. H2 ditolak. X3 1,549 lebih besar dari 2,01410 termasuk variabel X3 keterampilan dalam penentuan dalam pengelolaan waktu, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. X4 1,205 lebih kecil dari 2,01410 termasuk variabel X4
Akses pasar UMKM di era digital tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. H4 ditolak. Kemudian, pada poin dasar pengambilan keputusan uji F simultan, regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikannya. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen Y. Berikut gambar hasil ujinya. Pada gambar 17 merupakan hasil uji F simultan berdasarkan nilai signifikannya. Berdasarkan gambar di atas, bahwa kesimpulan dari hasil uji F simultan yaitu nilai signifikan yang didapat sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akses UMKM dalam penggunaan teknologi digital, pengimplementasian keterampilan manajerial dalam pengelola bisnis, ketetapan dalam pengelola waktu dan akses pasar UMKM di era digital berpengaruh secara signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. Kemudian, uji pengambilan keputusan uji F simultan regresi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen Y. Rumus mencari F tabel sama dengan K.2N kurang K sama dengan 4.250. 4 dihasilkan dari nilai variabel X. 50 dihasilkan dari jumlah responden dikurangi jumlah variabel X-nya yaitu 4. Jadi sama dengan 4.246. 2570 merupakan nilai yang dicari dari tabel F, distribusi F. Pada gambar 18, hasil uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan tabel bahwa nilai F hitung yang didapat sebesar 14,017 lebih besar dari F tabel 2,570, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akses UMKM dalam penggunaan teknologi digital, pengimplementasian keterampilan manajerial dalam mengelola bisnis, ketepatan dalam penentuan dalam pengelolaan waktu, dan akses pasar UMKM di era digital berpengaruh secara signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital. Kemudian di sini terdapat poin yaitu koefisien determinan. Di sini terdapat pada gambar 19 terdapat hasil uji koefisien determinan. Pada gambar tersebut hasil uji koefisien determinan dapat diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,515, maka memiliki arti bahwa variabel X1 yang merupakan akses UMKM dalam penggunaan teknologi digital, X2 pengimplementasian keterampilan manajerial dalam mengelola waktu bisnis, X3 ketepatan penentuan dan pengelolaan waktu, dan X4 akses pasar UMKM di era digital memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 51,5% terhadap variabel Y, mengukur kinerja UMKM dalam menjalankan bisnis di era digital, dan sisanya 48,5% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Mungkin pada bab kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada bab kesimpulan, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa akses teknologi digital dan ketepatan pengelolaan waktu merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja UMKM di era digital. Sementara itu, keterampilan manajerial dan akses pasar tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam konteks ini. Dengan demikian, penelitian yang sudah dilakukan ini yang berjudul korelasi antara penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja UMKM di era digital menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan
memberikan antara penerapan teknologi digital, keterampilan manajerial, pengolahan waktu, dan akses pasar terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 50 UMKM yang memberikan data melalui sebaran kuesioner. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi digital itu penggunaan teknologi terbukti meningkatkan efisien dan daya saing UMKM. Manajerial itu manajemen yang efektif sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis dan pemanfaatan peluang. Kemudian pengolahan waktu yaitu kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik berdampak positif pada produktivitas dan kualitas layanan UMKM. Dan akses pasar yaitu platform digital memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan memperluas pasar. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan UMKM di era digital dan menekankan perlunya dukungan dan pengembangan keterampilan serta akses terhadap teknologi untuk memaksimalkan potensi. Mungkin di sini pernyataan penghargaan ucapan dari kami. Dengan selesainya penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada responden dari UMKM yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga melalui kuesioner. Tanpa partisipasi aktif mereka, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah statistika dan probabilitas, yakni Ibu Sari Azharia, SPD, MPD, telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengumpulan data dan analisis. Kami dari peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan kritik serta kontribusi positif dari para pembaca. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf masih banyak kesalahan dari pembacaan kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.